Setelah mati suri, sakit 100 hari, akhirnya sadar. Udah dari sini naik ke atas sampai ke perut. Udah sampai perut kayak ditusuk-tusuk pakai pisau lah. Sakitnya luar biasa. Aduh bilah, sakit banget itu. Udah sampai perut, sakitnya ke leher. Yang saya rasakan di leher itu sakitnya teh ada yang mau menggal kepala saya gitu. Dipotong pakai pisau tumpul gitu, Pak. Saking sakitnya. Setelah itu teh ada 2 orang laki-laki yang bawa saya ke atas pakai baju putih, pakai kopiah putih, terbang gitu sama laki-laki yang 2 ini. Tadi saya berkata gini, saya teh mau dibawa kemana? Tolong aja teh, saya mau pulang, hayu. Ini mas teh kesana mah cina bukan itu, nggak ada kampung, ayo pulang cina. Pulang sama orang itu, pulang ngelewatin 3 gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Terima kasih hari ini Anda masih bersama saya Mang Ei dan tim. Dan kita kembali ke kota Majalengka. Kita akan hadirkan seorang ibu ya, yang akan bercerita tentang kisah nyatanya terjadi di tahun 97. Namanya Teh Enci. Ya. Teh Enci waktu itu, waktu muda, sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi anehnya puasa rajin dan ibadahnya rajin. Jadi seperti STMJ nih. STMJ itu jadi sholat terus maksiat jalan. Ya, seperti jamu nih. Baik. Kemudian Teh Enci mengalami sakit parah selama 100 hari. Dan kemudian mati suri. Yang membuat Teh Enci akhirnya sadar. Begitu kira-kira kisahnya ya. Kita ngobrol dulu dengan Teh Enci. Apa kabar Teh Enci? Ya, baik alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam nih. Teh Enci usia berapa nih? Sekarang usia saya 39. 39. Sudah punya suami? Udah punya anak 3. Punya anak 3 ya. Oke, baik. Sobat MM, terima kasih selalu bersama kami. Kita simak sampai akhir video ini di MM. Semakin malam, semakin mencekam. Teh Enci. Oke. Waktu itu kejadiannya tahun 97-98. Saya waktu duduk di kelas 2 SMP, saya remaja dibilang sangat nakal gitu ya. Tapi orang tua saya menginginkan anaknya itu soleh kan. Setiap orang pasti menginginkan anaknya itu soleh. Nah, orang tua saya itu utamanya ibu, yang selalu diingatkan ke saya itu kematian. Kamu itu bakal mati. Kapanpun itu kamu itu bakal mati. Pergi kemanapun kamu itu bakal mati. Suatu saat kamu itu pasti bakal mati. Mau umurnya berapa nggak tahu ya. Karena ibu saya itu suka ngingetin saya kematian, jadi di waktu kecil, seingat saya dari usia 4 tahun, saya tuh suka disuruh kalau ada orang meninggal disuruh nganterin ke kuburan gitu. Mau jam sore, mau jam pagi, pokoknya selagi saya
ada di rumah nggak sekolah gitu ya. Kalau ya ada yang meninggal, saya pasti nganterin orang yang meninggal. Orang tua saya itu saking pingin anaknya soleh, saya tuh pernah disolatin jenazah sama ibu saya selama 7 hari 7 malam. Malam-malam ya saya dimandiin gitu, malam-malam dimandiin, dibersihan, udah gitu disolatin. Waktu disolatinnya saya nggak pakai kain kapan, terus posisi tidurnya harus gini sampai pagi, nggak boleh robah. Saking apa? Saking supaya saya itu soleh gitu. Setelah itu saya pindah rumah ke Maleber, Kampung Ancol namanya. Daerah mana tuh? Masih Cianjur juga, dekat terminal. Nah setelah di situ kan rumahnya panggung, rumah tua panggung. Saya masih SMP ya, masih SMP kelas 2 itu. Waktu sekolah itu teman saya banyak yang ngajak minum-minum, ngagele, naon segala rupa lah. Kan mungkin kalau saya nggak ikut nakal, dibilangnya nggak gaul. Kata teman saya kamu mah nggak gaul, katanya gitu. Terus nggak diajakin kemana-kemana, nggak diajakin. Sering tawuran juga? Iya sering. Ya kepaksa lah saya jadi tadinya enggak, karena ada yang ngajakin, ya udahlah saya jadi ikutan. Nah setelah itu kan orang tua saya mah suka ngajarin saya puasa Senin Kemis ya. Terus teman saya waktu hari Kamis bilang gini, yuk kita pesta yuk cenah. Di mana? Itu di Pasir Ciberem yang sekarang lokasinya jadi The John, tempat wisata. Udah gitu hayu lah ya saya. Tapi di dalam hati saya kan lagi puasa. Tapi diajak gini kok saya mau gitunya. Itu cewekna saya cuman berdua, cowokna ada 5 orang merenan. Terus saya ke suatu tempat lah yang namanya Pasir Ciberem ya. Yang lainnya ada yang minum, ada yang ngobat. Saya mah cuman gele aja waktu itu Kan mungkin kalau namanya perut lagi kosong ya, kan saya lagi puasa, lagi kosong mungkin nggak kuat gitu. Nah setelah itu pulang buka puasa gitu, kayak yang masih puasa gitu. Pas setelah itu mungkin 2 hari dari kejadian, dari kenakalan saya sakit parah. Sakit parahnya sampai menggigil, dingin. Tadina kejadian anu sakit eta, saya banyak hal-hal yang aneh gitu, banyak hal-hal yang aneh. Jendela saya suka ada yang ngetuk-ngetuk, tapi nggak masuk akalnya. Kan rumah panggung, lamun rumah panggung, kolong nage sakieu, meureun terus ieu pan jendela pasti di atas. Dalamun orang mau ngetuk pintu saya kudu pakai bangku gitu. Karena tinggi ya? Karena tinggi. Nah, setelah itu saya sering kedatangan hal-hal goib gitu Pak ya. Ada nenek-nenek, terus ada bapak-bapak yang ngasih keris, terus ada jenglot juga. Tah, yang nini-nini itu mah kalau datang suka ngasih air minum, ke saya nih cenah, kamu minum ini ya cenah, supaya kamu sembuh cenah, kata nenek-nenek itu Terus saya diminum ya Bu, makasih ya ibu. Ibu siapa sih, kata saya kok mau ngasih minum untuk saya, nggak mau ngobatin saya. Udah kamu nggak perlu tahu cenah. Itu yang pertama.
Pokoknya aku yang ada di sini aja. Udah gitu teh. Saya teh biasa banyak. Malam besoknya datang lagi. Sama dia ngasih air minum juga. Ini cenah minum lagi. Saya teh penasaran. Bu, hari ibu sah sih namanya. Namanya teh Siti Aminah katanya. Oh, cek saya teh. Tapi udah, kamu nggak usah takut. Saya bakal ngebantu kamu ya. Sok minum air ini, kamu insya Allah sembuh cenah. Saya teh minum deui. Itu hari keberapa sakit tuh? Itu tuh udah lama. Jadi setiap malam sering didatangin. Sering datangin, ada yang ketuk pintu, terus didatangin itu. Terus kan orang tua saya tuh yang namanya anaknya sakit, pasti dia berusaha bukan untuk ke dokter aja kan. Pasti ada ke paranormalnya, terus minta air dari kiai. Nah, di situ tuh yang pernah ada yang ngasih air itu kayak doa gitu ya istilahnya ke saya. Tapi saya teh nggak mau teh. Kalau yang ngasih teh suka saya dilempar gitu. Terus kata yang itu, ini mah cenah kayak yang diikutin sama si Abah itu, cenah Mbah Jamrong cenah gitu. Siapa itu? Si Abah Jamrong teh yang ada di kuburan yang saya suka main. Jadi sebelum sakit juga saya teh suka main teh ke kuburan. Udah tahu di kuburan itu teh ada makhluk gaibnya namanya Mbah Jamrong. Tapi saya teh nggak takut. Makan sama Mbah Jamrong itu teh, saya suka dipanggil gitu. Mbah Jamrong, sini main sama saya mau ngeliatin wujud kamu gitu. Lah, saya main aja di sini lah, nggak apa-apa, nggak takut sama itu gitu. Istilahnya sompral lah gitu. Warga pada udah ngasih tahu, kamu nggak boleh main ke kuburan situ, angker katanya. Di sana ada Mbah Jamrong, kalau marah gimana, kamu sakit gimana. Saya teh udah dikasih tahu padahal, tapi dah ngeyel. Maghrib orang, jangankan maghrib lah, lohor apa jam 3 nggak ada yang berani lewat ke kuburan itu. Saya mah maghrib wae pingin jajan ke lembur sebelah gitunya, ke kampung sebelah, daripada jalan jauh, mendingan saya mah lewat situ aja. Setelah sakit dikasih air minum sama bapak-bapak, mungkin ada 3 orang lah yang udah ngasih saya minum. Yang pertama dia bilangnya gini, kok mata kamu kayaknya nyala cenah. Mata saya itu kayak yang nyala. Kamu diikutin sama Abah katanya gitu. Tapi saya emang serasa berat gitu, tapi biasa, nggak takutnya nggak ada saya mah. Nah, udah gitu dikasih lagi air sama itu, ya mudah-mudahan kamu sembuh ya cenah, sama air ini, amin saya teh. Terus ya banyak lah hal-hal itu. Tak selama sakit saya itu kan, kalau orang sakit tidur malam bisa dibilang tidur nggak tidur ya Pak ya. Dibilang tidur, enggak. Kan kalau siang sama juga, kadang tidurnya siang, malam nggak tidur gitu kan. Terus perasaan saya itu ada lagi yang ngasih keris. Bapak-bapak pakai baju putih, semuanya pakai ini putih, kopiah putih. Masih katanya, ini cenah saya titipin ini buat kamu ya katanya. Kata saya, apa ini Pak? Ini keris katanya. Pas saya mau ngambil, dia bilang gini, kamu cenah nggak bisa ngambil sekarang. Kenapa? Ini harus diambilnya nanti besok jam 4 pagi katanya. Pas bangun pagi, saya cerita ke bapak saya, Pak, semalam ada kakek-kakek datang. Mau ngapain? Cenah. Ngasih keris ke saya teh. Ngasih keris, terus kamu ambil nggak? Enggak. Disuruhnya nanti jam 4. Jam 4 pagi kamu boleh diambil ini keris di bawah pohon kelapa. Kebetulan di rumah saya itu di sampingnya ada pohon kelapa. Jangan kurang, jangan lebih, kamu harus pas bisa ambil keris ini. Ini buat kamu katanya.
Kata bapak saya bilang apa? Nggak boleh, nggak boleh. Kamu nggak boleh yang mistis-mistis. Kamu nggak boleh. Nanti bakal ada orang yang ingin nyoba kamu. Pesan bapak saya itu kayak gitu. Nanti kalau kamu punya yang gituan, nanti bakal ada yang pengen nyoba kamu hal-hal gaib katanya. Terus bakal banyak yang ngikutin kamu lah, istilahnya kayak gitu. Oh gitu ya, iya. Tapi meskipun orang tua saya bilang kayak gitu ya, saya tetap aja kan nakal gitunya. Nah, setelah itu ada lagi jenglot di depan rumah teh ada tangka salam. Kata saya teh gini, Pak, itu di depan rumah kok ada orang kecil sejengkal, kata saya teh. Di mana? Itu di pohon tangka salam, kata saya teh. Kan bapak saya teh istilahnya sedikit bisa tahu hal-hal yang gituan gitu. Mungkin itu mah sama bapak saya nggak tahu lah, diambil apa gimana, saya nggak tahu ya. Nah setelah itu kan saya masih sakit. Waktu sakitnya itu pas yang 100 hari lah, yang terakhir 100 hari, saya ngerasain sakit ini dari kaki. Dari kaki sakit banget. Sakitnya tuh kayak ditusuk-tusuk jarum. Sakit pokoknya. Saking sakitnya saya teriak-teriak. Saking sakitnya. Terus dari kaki nih naik ke atas, ke lutut. Sampai di lutut sakitnya sama. Ada yang jarum maju gitu, sakit banget. Pokoknya saya teriak-teriak. Udah dari sini naik ke atas sampai ke perut. Udah sampai perut kayak ditusuk-tusuk pakai pisau lah. Sakitnya luar biasa. Aduh bilah, sakit banget itu. Udah sampai perut, sakitnya ke leher. Yang saya rasakan di leher itu sakitnya teh ada yang mau menggal kepala saya gitu, dipotong pakai pisau tumpul gitu Pak, saking sakitnya. Udah gitu ada 5 menitan lah, dari situ saya udah nggak ngerasain sakit apapun. Setelah itu teh ada 2 orang laki-laki yang bawa saya ke atas. Saya ke atas, saya serasa terbang, tapi nggak ngerasain anginnya, nggak ada, tapi terbang gitu sama laki-laki yang 2 ini, pakai baju putih, pakai kopiah putih. Saya nggak bisa ngomong, tapi hati saya berkata gini, saya teh mau dibawa kemana? Setelah itu saya ditarik ke atas. Di sana ada banyak orang, kurang lebih ada 20 orang. Pakai jubah semua, warna putih. Di situ lagi baca doa. Udah berdoa. Untuk saat itu, doa itu saya hanya hafal doanya. Setelah itu yang 2 ngambil saya ke atas bilang gini, setelah berdoa ya, ini katanya orang tuanya belum ridho, ibunya nangis katanya. Udah balikin aja katanya, balikin aja, kasihan cina. Mamanya nangis terus cina. Kalau ini diambil kasihan. Itu mamahnya lagi berdoa cina. Udah pulangin aja cina. Nah setelah didoain, saya tuh seolah-olah dia yang di atas itu bilang gini, jadilah orang baik, jadilah orang baik. Semua orang teh bilangnya teh kayak gitu aja, jadilah orang baik, jadilah orang baik. Karena kematian itu ada, ada kematian itu, Gusti Allah ada, kematian itu ada. Nah setelah itu saya teh nges dibawa ke atas teh ke bawah lagi gitunya. Pas subuh
kalau nggak salah subuhan lah, jam 3 apa jam berapa. Saya sadar langsung bangun, orang tua saya teh emang lagi nangis. Dina kasur teh nangis itunya. Saya teh meluk. Mak, cek saya teh. Ya Allah, alhamdulillah cenah kamu sadar, cenahnya cek ibu saya teh. Ya mak, cek. Saya dibawa ke langit, cek. Dibawa ke langit, cek saya teh. Terus di langit naon, cenah. Ada apa di langit? Saya lihat orang-orang pakai baju putih, terus ngedoain saya. Ini doanya mak. Waktu itu saya hafal sampai cerita ke emak, ini doanya mak. Saya dikasih doa ini sampai doanya lebih dari ayat kursi lah, panjang. Mungkin 3 kali dari ayat kursi doanya. Oh itu cenah doa, emak tahu itu doa itu nak, katanya. Ya alhamdulillah kamu selamat, pokoknya kamu alhamdulillah selamat, cenah gitu. Ya mak, saya aduh syukur mak, ada kata yang di sana emak nangis terus. Nah, jadi emak belum ridho katanya. Emak teh nangis, ya emang nangis ya. Ya kamu jadilah orang baik, kamu jangan gitu. Di situ saya nangis oge. Saya cerita, emang saya itu banyak dosa. Dosa saya mungkin bilang ke orang tua saya puasa. Bilang ke orang tua saya suka gini suka gitu, nurutin orang tua, padahal di belakang orang tua saya itu enggak. Orang tua saya itu emak utamanya nyuruh saya tuh selain puasa saya nggak boleh batal wudhu. Itu waktu kecil, dari usia SMP itu kamu nggak boleh batal wudhu. Jadi kalau kamu mati itu syahid, kamu nggak boleh batal wudhu. Tapi karena nakalnya saya itu ya jadi kumaya belum kuat iman lah inti nama. Nah setelah anehnya Pak, setelah saya dibawa, setelah saya mati itu, anehnya besoknya saya kok bisa sembuh. Yang tadinya sakit, sakit berbaring nggak didinya gitu istilahnya. Tapi setelah itu saya bisa duduk perlahan-lahan gitu ya, bisa berdiri. Terus ibu saya bilang gini, nak, kamu sebenarnya kumaha sih cenah nyapekeun ka sakitna kieu? Ibu saya nya pernah nanya. Apa katanya? Ya, saya tungtung nak. Akhirnya saya cerita. Saya tuh waktu ku emak disuruh puasa, saya tuh kalau main sama anak-anak gini. Kenapa kamu itu kayak gitu? Ya nggak tahu mak, hampura abi mak. Orang tua saya di situ nangis. Mama pinginnya kamu tuh jadi anak yang soleh, bukan kayak gitu. Kamu gimana rasanya sakit? Iya mak, di situ saya baru sadar gitu ya. Setelah itu bapak saya cerita, kamu cenah sakit udah 100 hari lebih, kamu tuh udah dinyatakan meninggal. Gitu bapak teh, cuman nggak detail ngobrol bla 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 bla. Si mama nangis terus, cenah kamu sakit teh geus teu bisa kata-kata, cenah geus teu bisa dieukeun cenah. Cuman saya bapak mah teu apaleun. Saya dibawa ka ditu teh pas saya teu cerita ka bapak. Cuman ceritana ka ibu doang. Mungkin itu mati suri saya teh teguran dari Allah, karena selain nakal itu saya tuh kan ya
suka nyakitin orang lah intinya. Banyak yang saya sakitin. Di antaranya saya suka tawuran, suka malak. Tapi punya geng gitu, malak juga. Geng, nggak sendirian sih. Ada gengnya dulu mah gitu. Punya geng-gengan. Mungkin itu teguran buat saya. Itu yang membuat saya sadar akhirnya. Padahal orang tua saya selalu ngingetin saya, kamu itu harus sadar, kamu itu harus soleh. Ya, tapi mungkin kalau yang namanya nakal itu nakal ke bawah lingkungan jadi susah ya Pak ya. Itu Pak, jadi utamanya saya ke bawah lingkungan lah. Intinya mah kayak gitu. Berapa lama waktu dibawa ke langit? Perasaan berapa lama? Itu teh kejadiannya saya sakit setelah Isya jam 9-an lah. Jam 9, hampir jam 9-nya. Sekitar jam 10-an. Jam 10 malam pan ngerasain sakit nanti Pak. Aduh. Ya Allah, agak lama oge henteu ayeuna sakit dia langsung henteu kitu. Sakit heula kaki. Sakit banget. Seperti sakaratul maut gitu. Apa mungkin iya? Dari luar biasa sakit. Ya, luar biasa sangat. Sama saya kan sekarang udah melahirkan ya. Sama melahirkan itu nggak ada apa-apanya. Nggak. Jadi menurut saya kalau yang namanya dicabut nyawa itu sakitnya sangat luar biasa. Kalau orang lain kan cuma dibandingkan sama lahir ya, sama lahiran gitu, sama melahirkan anak itu sebenarnya enggak. Yang saya alamin enggak. Lebih sakit dari itu. Gimana rasanya Bapak coba perut ditusuk sama pisau, leher dipotong sama golok tumpul lah, pisau tumpul gitu. Gimana rasanya? Nggak bisa diungkapin kan? Gitu. Terus sebelum sakit kan di rumah saya emang banyak kejadian yang aneh-aneh ya. Kadang-kadang saya suka tidur jam 1 malam sengaja untuk nyari-nyari yang hal-hal goib. Suka manggil-manggil arwah-arwah gitu. Ya termasuk abah tadi yang ada di kuburan, Jamrong. Terus nyampe Nyi Roro Kidul. Pokoknya banyak lah hal yang macan putih. Banyak yang saya panggil gitu, yang di sekitar sana. Mungkin itu setelah mati suri. Sebelum mati suri. Memang sudah bisa. Saya nggak bisa. Cuman ada teman saya yang di luar sekolah ya. Dia itu lulusan pesantren, punya indra keenam. Dia bisa manggil-manggil gitu. Bisa manggil-manggil siapa yang mau kamu panggil. Kalau Tenci sendiri nggak bisa? Nggak. Setelah mati suri apa yang didapat? Yang maksudnya yang didapat apa? Hikmah dari saya cuman doa aja yang saya dapat, doa dari yang di atas ya. Biasanya orang setelah mati suri itu selalu dikasih oleh-oleh ya istilahnya. Bisa melihat bisa mengobati orang sakit. Tenci dapat apa? Kalau untuk mengobati saya enggak, tapi suka ngelihat mah iya, suka ngelihat yang goib-goib. Ya? Terus saya suka ditemenin sama nggak tahu siapa. Saya sering ditemenin. Contoh kecil sebelum menikah dulu ya. Sebelum menikah, saya ceritanya main ke Lampegan. Tahu nggak terowongan Lampegan yang di Sukabumi? Di situ kan angker banget. Di situ saya bukan main lah istilahnya, lagi kerja juga sih. Lagi kerja di sales. Kan kalau orang di sales nyari kampung. Terus saya nanyain ke
ke seseorang, Bu, saya mau tanya, kalau ke kampung itu nggak ada kampung nggak, ada orangnya nggak? Oh ada, banyak katanya. Terus saya ke sana, masuk ke gunung, ternyata namanya gunung nggak ada orang sama sekali. Wah ini orang, katanya di sini banyak orang, tapi kok nggak ada orang. Pas saya masuk ke gunung itu sekitar jam 3 sampai jam 7 malam di gunung, saya nggak nemuin orang. Pas di tengah-tengah gunung ada orang segede umur berapa ya, SMP-an lah, SMP kelas 3 lah, agak dewasa, SMA mungkin. Anehnya itu orang itu bawa tongkat sama bawa baju nate dina samping digelar, terus dibuntal teh Pak, apa sih, dibuntal terus Pak di tongkat, terus diginiin bajunya. Di tengah-tengah gunung saya ketemu orang itu. Dik saya teh, "Aa, kok bisa ketemu? Aa dari mana?" Iya, di gunung kieu kok jelema gitunya, aneh. Di mana? Udah jangan banyak nanya, teteh di mana? Atuh kok malam-malam ada di sini? Saya teh nyasar, saya teh lagi promosi barang, tapi kok jadi kadieu. Cek saya teh, tolong teh, saya mau pulang. Hayu, ini mas teh kesana mah cenah, bukan itu, bukan apa, nggak ada kampung. Ayo pulang cenah. Pulang sama orang itu, pulang ngelewatin 3 gunung, dianterin sama orang itu. Orang itu nggak kerasa capek, nggak kerasa naon. Saya jalan di belakang nawainya. Udah gitu pas nyampe yang terang, lampu Cibeber, dari Lampegan jalan ke Cibeber. Coba Pak, tahu nggak Cibeber? Jauhnya kan seberapa kilo? Berapa jam tuh? Jam 9 lah. Sampai? Jam 9 ke Cibeber teh. Dari sana kan jam 3-an dari Lampegan. Tanya sampai jam 9 Kak. 6 jam kurang lebih. 6 jam. Kak itu teh. Cek saya teh udah terang alhamdulillah, pakai ketemu jeung kampung gitunya. Saya mau dikasih uang tadi nate. Buat jajan apa buat itu. Udah teh nggak usah. Teh udah ya cenah sampai sini aja ya nganterinnya cenah. Udah weh, nggak aneh kan? Nggak ada cuman nganterin doang. Nah, kejadian aneh lagi, saya kan nikah. Saya itu memang pemberani kali ya. Jadi sama hal goib itu pingin tahu. Malam-malam lagi hamil, saya berani keluar. Malam-malam jam 12 sampai jam 1, kalau saya lagi lapar sendiri, ya udah keluar aja cari makan. Kan kalau di Cianjur istilahnya yang warung tengah malam itu selalu buka ya. Ya udah saya mah berani. Terus pas sering gitu, saking beraninya saya, pas lagi hamil 4 bulan, saya main ke sawah. Pas udah main ke sawah, pulang, suami saya capek. Kalau saya kan seorang istri, pasti kalau habis main langsung masak kan. Kata saya teh gini, kita masak bareng yuk. Ayo cenah cek sia teh. Ya udah, kita teh masak ke dapur bareng. Masak. Nah, setelah masak itu teh kan harus cuci piring. Kan cuci piring teh di belakang, nggak di rumah itu, jadi di balong. Tas saya teh ke balong, keluar rumah sama si Aa kan nyuci piring, naon segala. Ajak si Aa teh gini bilang, "Mah, cenah Aa mau ke toilet ya?" Sok saya teh. Mama nyuci, Aa ke toilet ya? Iya katanya. Ya udah, saya teh nyuci piring sampai beres itu. Udah gitu teh. Kan saya teh nungguin si Aa ya di WC. Udah belum? Cek saya teh di WC-nya. Belum cenah. Saya teh nungguin aja lama. Udah sareupna, cek saya teh udah mau maghrib. Udahlah saya duluannya. Iya cenah. Saya teh pulang bawa kumbaheun ya, cuci piring. Bawa ke rumah. Di rumah suami saya lagi tidur.
Saha, ya Allah. Aa, cek saya teh. Aa tidur. Heeh, cenah tidur. Nyakuna anu di WC saha? Anu temenin saya masak saha? Tidur ti iraha. Nya ti tadi pulang ti sawah ge ama tidur cenah. Ya Allah, cek saya teh. Kok aya bae gitu anu nuturkeun bae urang gitu. Astagfirullahaladzim. Terus saya teh cerita ke bapak, Pak, saya pulang dari sawah ada yang ngikutin gini nih. Terus kata bapak saya, ganggu enggak, ya udah kalau nggak ganggu nggak apa-apa, bilangin jangan ngikutin lagi katanya. Kamu harus banyak berdoa, kamu harus sadar. Terus sama bapak saya dikasih amalan ini katanya, biar kamu enggak diikutin lagi katanya sama hal-hal yang gituan cina gitu. Ya Pak, ya alhamdulillah Bapak ngasih saya amalan, misalkan ayat kursi itu kamu harus sering dibacain katanya. Waktu sakit itu dibawa ke dokter nggak? Sakit selama 100 hari? Ke puskesmas. Apa katanya? Ya kata puskesmas tipes aja. Hanya tipes ya? Panas biasa cina gitu. Mungkin ini kecapean, nggak rumah sakitnya emang rada jauhnya di rumah teh. Jadi nu deketna puskesmas. Jadi saya teh sebelum ke rumah sakit dibawa teh kadinya heula sama ke mantri gitu, dokter tapi bukan dokter lah, mantri tetangga gitu. Itu ke mantri kalau nggak salah 2 kali, ke puskesmas pertama wae masih kena bisa jalan, mantri mah dibawa ke dokternya dipanggil teh. Dan saya kan untuk bisa iya teh ya, bisa jalan. Jadi dokternya dipanggil gitu, ke mantri tapi lain dokter sih. Setelah mati suri, sakit 100 hari, akhirnya sadar. Ya. Nggak berani lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk obat yang terlarang saya op dari situ. Dari situ saya op, soalnya saya ngerasain sakitnya. Kalau nggak nemuin obat gitu sakitnya gimana? Sakau gitu ya? Iya, kalau menggigilnya itu gimana? Saya udah ngerasain. Terus ya utamanya sakit waktu yang dari kaki sampai ke leher itu sakit yang sangat luar biasa, yang nggak pernah ada yang sakit nemuin saya sakit lagi dibandingkan sama melahirkan, itu nggak ada apa-apanya. Akhirnya sadar ya? Akhirnya ya dari situ saya sadar. Jadi ternyata, anak soleh. Ya untuk soleh sih saya belum ya. Cuman untuk belajar lebih baik, belajar jadi orang baik, terus selagi ada kesempatan berbuatlah baik. Ya. Gitu. Oke, dan itu adalah salah satu doa yang mujarab dari ibu ya, karena ibu memang menginginkan anaknya solehah ya. Gitu ya. Baik Teh Enci, kisah nyata ini cukup memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga yang lainnya pun akan meniru ya, diambil yang baiknya, dibuang yang negatifnya. Terima kasih atas kisah dari Teh Enci. Mudah-mudahan Teh Enci selalu sehat dengan keluarga, dan ibu mungkin di rumah masih ada ya? Sudah meninggal? Alhamdulillah bapak sama ibu udah dari surga, insya Allah. Turut berduka ya, artinya dikirim doa yang baik untuk orang tuanya. Amin. Akhirnya Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.